Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Beribu-ribu nikmat yang Allah titipkan kepada kita, mulai dari nikmat terkecil sampai nikmat yang terbesar, Allah titipkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu pandai bersyukur, akan kutambah. Apabila kamu tidak pandai bersyukur, engkau ingkar akan nikmatku, awas azabku amat pedih, kata Allah. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang seperti kita rasakan pada saat ini. Jadi pantas dan sewajarnya lah kita kirimkan dengan sepotong doa yang singkat dalam penulisan, ringan dalam penyebutan, insyaallah berat dalam timbangan amal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan adapun kami berdiri di atas mimbar ini tentunya tidak pernah bosan dan jenuh untuk mengimbau dan mengajak sekalian jamaah salat Jumat senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan artian takwa, takut akan Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Memperbanyak amalan-amalan yang sunnah dan meninggalkan amalan-amalan yang makruh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata 3 buah nasihat emas untuk Jumat kita kali hari ini. Yang pertama, la taqtar bi kasratil ibadah. Dan yang kedua, la taqtar bi kasratil ilmu. Dan yang ketiga, la taqtar bi kasratil asba. Jikalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang pertama, la taqtar bi kasratil ibadah. Jangan pernah tertipu, jangan pernah bangga dengan banyaknya ibadah kita. Tidak ada jaminan bagi kita selamat kalau masih ada rasa sombong dan ujub dalam diri kita. Dan yang kedua, la taqtar bi kasratil ilmu. Jangan pernah bangga, jangan pernah tertipu dengan banyaknya ilmu kita. Tidak ada jaminan bagi kita selamat kalau sombong akan banyak ilmu kita. Dan yang ketiga, la taqtar bi kasratil atba. Jangan pernah tertipu dan jangan pernah bangga dengan banyaknya pengikut-pengikut kita, dengan banyaknya penggemar-penggemar kita, banyaknya orang yang suka kepada kita. Tidak ada jaminan bagi kita selamat jikalau ada rasa sombong dan ujub dalam diri kita. Jadi ada 4 hal yang membuat manusia itu sombong. Ingat hadirin, 4 hal yang membuat manusia itu sombong. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Jikalau kemarin-kemarin kehidupan kita biasa-biasa saja, tapi hari ini kita mendadak kaya, potensi tinggi untuk sombong itu ada. Ziyadatul mal, bertambahnya harta kita. Dan yang kedua,
ziyaratul manzilah, bertambahnya kedudukan kita, bertambahnya jabatan kita, potensi tinggi untuk sombong terhadap kita. Kalau kemarin-kemarin kita hanya masyarakat biasa, hari ini kita menjadi corong atau menjadi wali negari atau menjadi bupati atau DPR dan lain sebagainya, potensi untuk tinggi, untuk sombong itu ada. Dan yang ketiga, ziyadatul ilmu, bertambahnya ilmu kita. Orang pintar biasanya untuk sombong itu ada. Kenapa? Karena sudah merasa pintar. Dan yang terakhir, keempat, ziyadatul ibadah, bertambahnya ibadah kita. Kalau kemarin-kemarin kita tidak pernah sholat, hari ini kita sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Kalau kemarin-kemarin kita tidak pernah sholat jamaah, hari ini tidak pernah tinggal sholat jamaah kita. Kalau kemarin-kemarin kita tidak pernah pergi ke masjid, hari ini kita rajin ke masjid. Potensi untuk sombong itu ada. Menjadi orang alim harus, tapi jangan merasa lebih alim, itu yang berbahaya. Menjadi orang pintar harus, tapi kalau ada dalam dirinya merasa pintar dari orang lain, itulah yang akan menghancurkan ibadah kita. Menjadi orang baik harus, tapi kalau merasa lebih baik dari orang lain, itulah yang akan menghancurkan seluruh amal-amal perbuatan kita. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Iblis adalah imamnya para malaikat. Iblis awal mulanya adalah di surga. Tapi ketika ada perintah dari Allah, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat, wahai malaikat, tunduklah kalian kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia takabur, ingkar, sombong. Wa kana minal kafirin, dia adalah termasuk dari bagian orang-orang kafir. Iblis laknatullah alaihi salam. Iblis dilaknat oleh Allah. Allah marah kepadanya. Sehingga Allah jelaskan pada ayat lain, wahai iblis, apa gerangan kau tidak mau tunduk ketika aku perintahkan engkau untuk sujud kepada Nabi Adam? Lalu apa kata iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam, saya lebih mulia dari Adam. Lalu Allah murka kepada iblis. Lalu iblis dikeluarkan dari surga. Iblis hanya satu kali melaksanakan kesalahan karena tidak mau tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah pun murka ketika ada perintah untuk tunduk dan sujud kepada Nabi Adam. Dia merasa mulia, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan Adam, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Mana bisa mungkin api tunduk terhadap tanah? Allah pun murka. Allah usir dia dari surga. Apa kurangnya iblis, hadirin? Yang awal mulanya di surga tapi diusir oleh Allah. Begitu pula lah dengan amal ibadah kita. Jangan pernah bangga, jangan pernah sombong dengan banyaknya amal ibadah kita. Ahli maksiat belum tentu masuk neraka. Ahli ibadah belum tentu masuk surga. Kenapa? Banyaknya dosa yang hadirin lakukan bisa dihapuskan dengan sholat taubat. Dan banyaknya pahala yang hadirin lakukan bisa hancur, bisa hilang kalau ada rasa sombong dalam dirinya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, yaitu cerita yang sangat menarik. Ini bukan hadis dan juga bukan firman, tapi ini cerita kisah dalam dunia pesantren yang patut kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Singkat cerita, seluruh santri telah diwisuda, telah tamat.
dan mendapatkan ijazahnya masing-masing. Ada sebagian santri mendapatkan nilai yang mumtaz, dan ada yang mendapatkan nilai yang jaid, juga ada yang mendapatkan nilai jaidul jiddan, ada juga yang mendapatkan nilai tidak jaid. Dan sebagian besar santri ini telah dijemput oleh orang tuanya, tapi ada satu santri yang belum pulang. Menjelang sore, menjelang maghrib, dia pergi bertamu kepada pimpinan pondok pesantren tersebut. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kamu kenapa belum pulang? Ijazah sudah diberikan, ijazah kertas, nilai sudah diberikan semuanya. Kenapa belum pulang? Iya Pak Kiai, saya memang sudah mendapatkan ijazah kertas, ijazah nilai dari Pak Kiai, tapi saya belum mendapatkan ijazah ilmu dari Pak Kiai. Jadi sebelum saya pulang dari sini, tolong berikan saya ijazah ilmu. Jadi pimpinan ini berkata, kalau kau ingin ijazah ilmu dari saya uji kamu dengan 3 hari. Siap? Siap Pak Kiai. Saya uji kamu 3 hari bergabung dengan masyarakat, bergabung di tengah-tengah masyarakat, bersosialisasi. Kamu cari mana hamba Allah yang paling hina daripada dirimu. Lalu keesokan harinya, sesudah sholat subuh, dia berangkat ke suatu tempat bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, mencari mana hamba Allah yang paling hina daripada dirinya. Seharian hadirin tidak ketemu. Menjelang maghrib ingin pulang ke asrama, dia melihat seseorang laki-laki yang mabuk tergelepar di tanah di pinggir jalan sehingga mengeluarkan busa di dalam mulutnya. Lalu ia berpikir, inilah orang yang paling hina daripada diri saya. Sedangkan orang telah azan waktu sholat, orang berbondong-bondong ke masjid untuk sholat, sedangkan dia masih mabuk, tergeletak di pinggir jalan. Dialah yang paling hina daripada diriku. Lalu dia kembali ke asrama. Setelah sholat maghrib, sholat isya telah dilaksanakan. Menjelang tidur, dia berperang batin, berpikir, apakah betul pemuda pemabuk tadi yang berada di pinggir jalan itu adalah orang yang paling hina daripada diriku? Oh, tidak. Dia tidak lebih hina daripada diriku. Mungkin saja dia belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau dia mendapatkan petunjuk dari Allah, taubat dia hari ini, 5 menit kemudian dia meninggal dunia, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau saya yang meninggal, belum tentu diampuni Allah. Hari pertama gagal. Dan di hari kedua setelah sholat subuh, dia berangkat lagi ke tempat kampung berikutnya, bersosialisasi mencari mana hamba Allah yang lebih hina daripada dirinya. Seharian dia cari, tidak ada, dia temukan. Menjelang pulang, dia bertemu dengan seseorang perempuan malam yang berpakaian yukensi, membuka aurat, tembus pandang, menunggu datangnya lelaki hidung belang. Dia berpikir dalam hatinya, mungkin inilah orang yang paling hina daripada diriku. Di sore hari di waktu maghrib masih berdiri di pinggir jalan untuk menunggu datangnya lelaki hidung belang. Mungkin dialah orang yang paling hina daripada diriku. Kembali ke asrama. Setelah sholat maghrib, sholat isya dilaksanakan, menjelang tidur dia berperang batin lagi. Berpikir, apakah betul wanita malam tadi orang yang paling hina daripada diriku? Oh, tidak. Mungkin saja wanita itu belum saja disentuh sentuhan Islam. Kalau diberikan Allah sentuhan Islam, dia tobat hari ini, menutup aurat, 5 menit kemudian dia meninggal dunia, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau saya yang meninggal, belum tentu diampuni Allah. Hari kedua gagal. Kembali lagi di hari ketiga, 1 hari dia cari tidak ada ketemu. Menjelang pulang, dia bertemu dengan seekor kucing yang hampir mati, yang telah dikerumbuni oleh semut dan lalat. Mungkin dialah yang paling hina daripada diri saya. Kembali lagi, menjelang tidur,
dia pikir kembali, apakah betul kucing yang hampir mati itu, yang dikerumuni oleh semut dan lalat itu, yang paling hina daripada diri saya? Ternyata tidak. Dia adalah binatang. Kalau dia mati menjadi bangkai, tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi kalau saya yang mati, banyak yang harus saya pertanggungjawabkan. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. 3 hari gagal, lalu di hari keempat mau tidak mau harus kembali kepada sang kiai untuk mempertanggungjawabkan yang 3 hari yang bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Lalu ia kembali, "Assalamualaikum Pak Kiai," dalam keadaan menangis. "Kenapa engkau menangis? Coba ceritakan pengalaman hidupmu selama 3 hari. Lalu santri ini bercerita, "Hari pertama saya berjumpa dengan seorang pemabuk. Saya kira dialah orang yang paling hina daripada diri saya. Ternyata tidak. Kenapa? Mungkin saja Pak Kiai, dia belum mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Jikalau dia mendapatkan petunjuk dari Allah, dia tobat hari ini, 5 menit kemudian dia meninggal dunia, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah." Di hari kedua saya bertemu dengan wanita malam, wanita nakal yang membuka aurat menunggu datangnya lelaki hidung belang. Saya kira dialah orang yang paling hina daripada diri saya. Ternyata tidak. Kenapa? Mungkin saja dia belum mendapatkan sentuhan Islam. Kalau dia mendapatkan sentuhan Islam, taubat hari ini, 5 menit kemudian dia meninggal dunia, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di hari ketiga saya berjumpa dengan seekor kucing yang hampir mati, yang telah dikerumuni oleh semut dan lalat. Saya pikir dialah yang paling hina daripada diri saya. Tapi saya pikir ternyata tidak Pak Kiai. Kenapa? Karena dia binatang. Kalau dia mati menjadi bangkai, tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi kalau saya yang meninggal dunia Pak Kiai, banyak yang harus saya pertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Sejujurnya Pak Kiai, sayalah yang paling hina. Kenapa? Kamu hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, salat tahajudmu mantap, puasa Senin Kamismu bagus, tadarus Al-Quranmu bagus. Kenapa kau bilang kau yang lebih hina daripada dirimu? Kenapa kau bilang kau yang lebih hina? Iya Pak Kiai, sejujurnya sayalah yang paling hina. Saya suka menilai orang lain sehingga saya lupa kepada diri saya. Hadirin, suka menilai orang lain sehingga lupa kepada dirinya sendiri. Itulah hakikat manusia yang sebenarnya. Suka menilai orang lain tapi lupa dia kepada dirinya sendiri. Menjadi orang alim silahkan, tapi jangan menjadi orang yang lebih alim dari orang lain. Menjadi orang yang pintar silahkan, tapi jangan merasa lebih pintar dari orang lain. Menjadi orang baik silahkan, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Dan intinya segala perbuatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan baik kepada seseorang maupun kepada diri kita sendiri, niatkan dalam hati kita lillahi ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada saya khotib sendiri yang menyampaikan, dan menginspirasi kita semua hingga kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan untuk kedepannya dan meninggalkan segala-segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Tapi jikalau jahat yang kau perbuat, itu pun akan kembali kepada dirimu juga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim.